Nah, aplikasi ini cukup bagus untuk autofocus. Ini sangat keren ya teman-teman. Saya akan coba zoom sedikit. Di sini teman-teman untuk mengautofokuskan objek, teman-teman cukup tap. Saya akan coba mengambil objek yang depan ini bunga untuk lebih jelas dibandingkan objek belakang. Nah, ini dia teman-teman, bisa teman-teman lihat objek depannya lebih jelas dibandingkan objek belakang. Dan sekarang kita ambil gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budak Lewi semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, kali ini saya akan review aplikasi yang cukup bagus ya teman-teman. Aplikasi ini fiturnya sangat komplit. Di sini teman-teman untuk settingannya hampir sama dengan kamera biasanya. Tetapi di sini kelebihannya kita bisa menggunakan settingan manual sehingga kamera kita bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita, khususnya untuk pencahayaan dan resolusi. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak tertinggal dengan update terbaru dari Budak Lewi. Oke teman-teman, sebelum kita menggunakan aplikasi ini, alangkah baiknya teman-teman tes terlebih dahulu HP teman-teman atau kamera teman-teman support atau tidaknya untuk kamera api. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, sekarang kita akan tes terlebih dahulu kamera saya apakah bisa menggunakan kamera ini dengan fitur yang komplit, yaitu di aplikasi manual kamera compatible. Nah teman-teman, download terlebih dahulu aplikasi manual kamera compatible. Ini dia ya teman-teman. Kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store, atau untuk lebih jelasnya link downloadnya telah saya sediakan di deskripsi. Kemudian kita start. Nah ini dia ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sampel HP Realme 5 Pro. Jadi untuk 5 level kamera api itu berfungsi dengan baik atau berfungsi semuanya. Nah di sini pastikan teman-teman untuk kameranya support manual ISO dan manual speed shutter. Oke, jika kalian support untuk manual ISO dan speed shutter, sekarang kita lanjut pengambilan gambar untuk kamera terbaru ini. Ini nama kameranya atau nama aplikasinya yaitu kamera profesional ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman download juga di Google Play Store. Nah sebelum saya mengambil gambar, saya akan coba masuk ke pengaturan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah di sini paling bawah ada kamera api atau setelan kamera api. Ya, jika teman-teman ingin hasil jepretannya lebih bagus dan bisa disetting secara manual di kamera teman-teman, itu teman-teman harus support kamera api, khususnya manual fokus, speed shutter, dan ISO. Kita klik saja, kemudian kita pilih kamera api. Nah seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk pengambilan gambar. Sekarang saya akan mencoba kamera biasa tanpa settingan manual. Jadi teman-teman, jika menggunakan aplikasi ini, tentukan target objek yang akan kalian fokuskan. Itu cukup mudah. Jika seperti ini, maka objek belakang itu yang akan lebih fokus. Tetapi jika kalian tap lebih depan, maka objek bunga yang depan ini akan lebih jelas dan belakang itu blur. Oke, saya akan mengambil gambar terlebih dahulu dengan settingan bawaan. Saya akan fokuskan objek yang depan ini ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Oke, jadi objek yang depan ini akan jelas dan objek belakang itu akan blur otomatis ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup tap saja untuk autofokusnya. Nah di sini sekarang saya akan coba objek yang belakang jelas ya teman-teman. Nah cukup tap saja objek belakangnya. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Nah ini ketika tap objek belakang itu otomatis secara autofokus ini langsung ya teman-teman. Jadi objek belakang itu lebih jelas jika dibandingkan dengan jepretan yang pertama ini, objek yang depan itu lebih jelas. Nah sekarang kita akan coba menggunakan mode profesional. Ya, karena mode profesional itu membantu untuk pencahayaan sesuai dengan jepretan yang kita inginkan. Kalian cukup masuk ke tanda ini. Nah di sini kita klik saja manual. Maka untuk settingan ISO dan speed shutter itu bisa kita sesuaikan. Ya, semakin tinggi ISO dan speed shutter maka cahaya yang masuk itu akan banyak, sehingga jepretan kita akan lebih terang.
Nah, ini dia teman-teman. Jadi saya akan coba fokus yang belakang dengan cahaya kita tingkatkan. Jadi kita mainnya di ISO dan speed shutter. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman. Ini ketika kita naikkan ISO ini hasilnya lebih terang jika dibandingkan dengan jepretan bawaan. Jadi jika kurang terang, kalian cukup naikkan di ISO atau speed shutter. Jadi ini sebenarnya tergantung hasil jepretan yang kalian inginkan. Jika ingin mengambil tema tidak terlalu terang, ya teman-teman bisa turunkan di ISO dan speed shooternya. Seperti ini. Nah, ini dia hasilnya lebih terang ya teman-teman. Jika dibandingkan ISO sebelumnya dan jepretan bawaan sebelum menggunakan settingan manual. Oke, kita akan coba mengambil objek lain. Nah, sekarang kita ambil objek bunga ini. Saya akan coba zoom seperti ini dan kita mainkan di ISO dan speed shooter biar hasilnya lebih keren ya teman-teman. Nah, untuk speed shooternya saya coba diturunkan menjadi 1:4000 dan ISO-nya coba kita naikkan. Oke, kita tap supaya lebih fokus. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya cukup bagus. Jika ini terlalu terang, teman-teman cukup turunkan saja di salah satu ISO atau speed shooter. Saya coba zoom kembali. Ininya gerak ya teman-teman, bunganya. Oke. Kita coba tap saja supaya lebih fokus dan kita ambil gambar. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi cukup mudah penggunaannya untuk aplikasi mode profesional ini. Jika ini terlalu terang, ya teman-teman cukup turunkan kembali di speed shooter ini. Nah, sekarang yang terakhir kita coba kembali untuk mengambil objek ya teman-teman. Oke, saya akan coba zoom sedikit. Nah, ini dia teman-teman, perhatikan ini aplikasi untuk autofokusnya cukup baik. Jadi ketika saya fokuskan yang belakang itu otomatis bunga yang depan ini yang sedang goyang itu akan blur. Tetapi jika tap di bunga ini, maka objek belakang itu akan blur. Oke teman-teman, sekarang kita coba kembali dan saya akan naikkan di ISO supaya lebih terang. Seperti ini. Saya akan mengambil fokus bunga depan ini dan belakang blur. Ini bunga ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Oke, kita coba tap kembali. Ini angin ya teman-teman, goyang. Seperti ini. Nah, ini autofocus, tinggal tap kembali. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, cukup mudah untuk penggunaan aplikasi ini. Jadi untuk aplikasi ini sudah autofocus dan teman-teman bisa mengatur cahaya sendiri sesuai dengan keinginan hasil jepretan teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.